Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di ruang fisika, ruang pembahasan teori dan soal-soal fisika bersama saya Sapari SW. Hari ini akan kita bicarakan materi cahaya sebagai gelombang. Ada dua yang kita bicarakan, yang pertama tentang pembiasan cahaya dan yang kedua pemantulan sempurna. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan feedback. Kemudian juga untuk materi-materi yang diminta, mohon bersabar, masih dalam proses penyiapan. Oke, ditunggu saja ya. Oke, kita mulai pembiasan cahaya. Yang dimaksud pembiasan cahaya itu adalah pembelokan arah berkas cahaya karena melewati medium yang berbeda indeks biasnya. Oke. Sesuai dengan hukum pembiasan cahaya, hukum Snellius ya. Misalnya ini ada dua medium, yang pertama berindeks bias N1, lalu yang di bawahnya berindeks bias N2. Ini ada seberkas sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Kemudian ini sudut datang I dan R adalah sudut bias. Perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Ya, jadi sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Kalau dilanjutkan sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa apabila seberkas sinar melewati medium yang berbeda indeks biasnya dapat mengalami apa saja. Yang pertama pembelokan arah. Yang kedua perubahan kecepatan. Kemudian perubahan panjang gelombang, sedangkan frekuensinya tetap. Oke, yang perlu dipahami adalah sudut datang I dan sudut bias R itu diukur terhadap garis normal. Ya, oke. Saya jelaskan lagi, ini ada medium berindeks bias N1 dan berindeks bias N2. Ini ada seberkas sinar. Kalau sinar ini lurus saja seperti ini, itu berarti tidak mengalami pembiasan. Tadi saya katakan pembiasan itu adalah pembelokan arah. Nah, memasuki medium dengan indeks bias N2, maka sinar itu akan mengalami pembiasan, mengalami pembelokan arah. Bisa seperti ini, sinar biasnya. Bisa juga ke sini. Yang ini namanya menjauhi garis normal. Yang ini namanya mendekati garis normal. Nah, persoalannya, apa yang menentukan apakah sinar bias itu menjauhi atau mendekati garis normal? Yang menentukan itu adalah perbandingan indeks bias N1 dan N2. Nah, jika N1 lebih besar dari N2, maka sinar bias akan menjauhi garis normal, dan sebaliknya N1 lebih kecil dari N2, maka sinar bias akan mendekati garis normal. Semakin besar N2 dibanding N1, sinar bias akan semakin mendekati garis normal. Oke. Contohnya yang menjauhi garis normal, misalnya cahaya dari air ke udara. Yang mendekati garis normal, misalnya cahaya dari udara masuk ke dalam air. Oke, saya berikan
indeks bias udara sama dengan 1. Indeks bias air biasanya orang tulis 4/3. Ya bolehlah kita tulis 1,33 ya. Kemudian contoh indeks bias kaca 1,5 ya kurang lebih. Sekitar itu ada yang 1,5 sampai dengan 1,7. Nah, dari sini kelihatan bahwa semakin rapat mediumnya, indeks biasnya semakin besar. Oke. Ini ada contoh soal tes ke PTN. Hanya tahunnya saya lupa. Sinar datang dari suatu medium ke medium lain mengalami perubahan apa saja? Kecepatan benar, panjang gelombang benar, arah benar, frekuensi tidak. Oke. Perlu diingat bahwa cepat rambat V dan panjang gelombang lambda itu berbanding terbalik dengan indeks bias. Ya. Di udara cahaya memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8, masuk ke dalam air, maka kecepatannya berkurang, masuk ke dalam kaca, maka kecepatannya juga makin berkurang. Jadi semakin rapat mediumnya, kecepatan cahaya akan semakin rendah. Oke. Tadi jawabannya A ya. Kita lanjutkan. Ini ada cahaya laser dengan panjang gelombang 633 nanometer menembus kaca Flinta yang indeks biasnya 1,65. Kecepatan dan panjang gelombang cahaya di dalam kaca Flinta yang berada di dalam air. Indeks bias air ditulisnya 1,33. Ini soal SIMAK UI tahun 2011. Oke. Indeks bias kaca sama dengan perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya di medium, dalam hal ini kaca. Maka cepat rambat cahaya di dalam kaca sama dengan C per indeks bias kaca dapat 1,82 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian panjang gelombang. Iya. Indeks bias kaca 1,65. Dapat ya? Iya, itu dia soal SIMAK UI. Oke, kita lanjutkan. Indeks bias. Indeks bias itu bisa kita bedakan menjadi 2. Ada indeks bias mutlak, yaitu perbandingan kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di dalam medium. Misalnya di udara, di air, di kaca, dan sebagainya. Kemudian indeks bias relatif itu adalah perbandingan indeks bias 2 medium. Hati-hati. Indeks bias relatif antara medium 1 terhadap medium 2 sama dengan N1 per N2. Ingat-ingat, indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2 sama dengan N1 per N2. Ya, berarti kalau indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 akan menjadi sama dengan N2 per N1. Jangan terbalik ya. Oke. Ini ada contoh soal kecepatan cahaya di dalam air 2
2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan di dalam kaca 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Indeks bias relatif kaca terhadap air. Berarti indeks bias kaca per indeks bias air. Berarti sama dengan kecepatan cahaya di air per kecepatan cahaya di dalam kaca. Ingat-ingat, indeks bias berbanding terbalik dengan cepat rambat. Oke. Maka hasilnya tinggal dihitung menjadi sama dengan 9/8. Ya, hati-hati jangan terbalik. N kaca terhadap air berarti N kaca per N air. Oke. Dapat ya? Berikutnya, berkas cahaya datang dari medium 1 ke medium 2 membentuk sudut 60 derajat dengan permukaan bidang batas kedua medium. Nah, itu saya buat gambarnya. Jika sinar tersebut dibiaskan dengan sudut 45 derajat terhadap bidang batas kedua medium, maka indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2. Hati-hati, indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2 sama dengan N1 per N2 sama dengan sin R per sin I. Pokoknya diingat-ingat, kalau kita rapihkan, kita kalikan silang, hasilnya menjadi N1 sin I sama dengan N2 sin R. Oke. Kita lanjutkan. Yang perlu dipahami adalah mana sudut datang. Di soal disebutkan bahwa cahaya datang membentuk sudut 60 derajat dengan permukaan bidang batas kedua medium. Itu yang saya kasih tanda panah besar, itu yang sudutnya 60. Berarti sudut datangnya adalah 30 derajat. Ingat, sudut datang, sudut bias itu diukur terhadap garis normal. Oke. Nah, kalau itu udah paham, selanjutnya tinggal masukkan angkanya saja. R, karena tadi sudut bias membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang batas medium, karena sudutnya 45, ya berarti R-nya juga 45. Sin 45 per sin 30, hasilnya akar 2. Ya. Jadi soal ini meminta pemahaman sudut datang, sudut bias itu yang mana. Jadi kalau ketemu pernyataan seberkas sinar membentuk sudut sekian derajat, perhatikan itu diukur terhadap apa? Apakah terhadap garis normal atau terhadap bidang batas kedua medium? Hati-hati ya, pahami baik-baik itu, jangan sampai salah. I dan R diukur terhadap garis normal. Oke, kita lanjutkan. Seberkas sinar datang dari udara ke suatu cairan melalui dinding kaca yang indeks biasnya 1,5. Jika sinar itu jatuh dari udara pada permukaan kaca dengan sudut datang 60 derajat dan keluar dari sisi kaca yang lain, lalu masuk ke cairan dengan sudut bias 30 derajat, maka indeks bias cairan itu adalah berapa? Nah, saya gambarkan ilustrasi gambar itu ya. Nah, itu sudut datang, itu I-nya. Ingat-ingat, sudut datang 60 derajat. Oke, berarti itu sudah menyatakan I. Lalu dibiaskan di dalam kaca, lalu dibiaskan lagi keluar ke cairan. Nah, itu dia. Sudut bias 30 derajat. Oke, pertama kita lihat dulu. Saat cahaya datang dari udara masuk ke kaca.
N udara sin I sama dengan N kaca sin R. Indeks bias udara sama dengan 1. Sin I 60 derajat setengah akar 3. Indeks bias kaca 1,5. Saya tulis 3/2. Sin R. Maka dapatlah sin R sama dengan akar 3/3. Nah, biarkan saja seperti itu. Kemudian cahaya dari kaca keluar masuk ke cairan. Maka berlakulah indeks bias kaca sin I di dalam kaca ya, sama dengan indeks bias cairan dikali sin R di dalam cairan. Indeks bias kaca 3/2, R di dalam cairan bersudut 30 derajat, berarti sin R-nya sama dengan setengah. Indeks bias cairan yang ditanyakan, yang perlu dipahami adalah saat cahaya di dalam kaca, R sama dengan I. Itu yang saya kasih tanda lingkaran merah. Berarti sin I di dalam kaca sama saja dengan sin R. Maka tinggal kita pindahkan, sin I-nya sama dengan akar 3/3. Oke, maka dapatlah indeks bias cairan itu sama dengan akar 3. Oke, perlu kehati-hatian ya. Akar 3, mana jawaban akar 3? Oh, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Tentang kedalaman semu. Nah, ya. Jadi salah satu fenomena dari yang namanya pembiasan itu adalah kelihatan dasar kolam yang jernih itu kelihatannya lebih dangkal dari yang sebenarnya. Itulah yang namanya kedalaman semu. Ini sering muncul soal tentang kedalaman semu. Itu saya contohkan, ada gambarnya. Orang mengamati dasar kolam yang jernih membentuk sudut tertentu. Nah, maka yang dia lihat itu bukan kedalaman yang sebenarnya. Kedalaman yang sesungguhnya itu adalah H, tapi yang dia amati, yang terlihat itu adalah H aksen, ya. Oke, itu persamaannya. Atau ini juga boleh. H aksen sama dengan indeks bias udara per indeks bias air dikali kedalaman yang sebenarnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Seorang anak mengamati dasar kolam berada 1,8 meter di atas permukaan air. Sebuah kolam dengan kedalaman 3,6 meter. Jarak semu anak ke dasar kolam jika indeks bias air 4/3. Berapa jaraknya ya, jarak semunya. Jadi kalau saya gambarkan, yang diminta itu adalah Y sama dengan berapa. Tentu saja Y itu sama dengan H aksen kedalaman semu ditambah H jarak antara mata pengamat sampai ke permukaan air. Kita hitung dulu H aksen kedalaman semu. Dapat 2,7 meter. Kalau begitu jarak semu anak ke dasar kolam tinggal ditambahkan dengan H 1,8, maka dapatlah 4,5 meter. Iya, jadi kedalaman yang dia lihat itu bukan kedalaman yang sebenarnya, tapi kedalaman semu yang hanya berjarak 2,7 meter dari permukaan air. Maka kalau dihitung dari posisi dia, dihitung dari mata pengamatnya, tinggal ditambah dengan 1,8 meter. Berapa tadi? 4,5 ya. Oke, itu dia. Oke. Kita lanjutkan.
Seorang melihat vertikal ke bawah dasar kolam renang yang dalamnya 4 meter. Bagi orang itu kedalaman kolam tampak seolah-olah menjadi berapa? Gampang. Tadi rumusnya apa? H aksen sama dengan N udara per N air. Indeks bias udara per indeks bias air dikali kedalaman sebenarnya. Indeks bias udara tidak perlu disebutkan dalam soal. Indeks bias udara itu sama dengan 1. Berarti 1/4/3 indeks bias air dikali kedalaman sebenarnya 4. Maka dapatlah sama dengan 3 meter. Ya, itu dia. Kalau suatu ketika lupa, ini ngitungnya indeks bias udara per indeks bias air atau indeks bias air per indeks bias udara. Lupa, nggak apa-apa, hitung aja. Misalnya lupa menghitungnya menjadi indeks bias air per indeks bias udara dikali H. Maka nanti dapatnya 4/3 dibagi 1 dikali 4. Sama dengan 16 dibagi 3. 16 dibagi 3 sama dengan 5/3. Nah, begitu dapat angka 5/3, berpikir lagi, ini masuk akal enggak? Kedalaman yang sebenarnya saja hanya 4 meter. Oh, berarti salah menghitungnya, maka terbalik namanya. Oke, jadi enggak usah repot berlama-lama memikirkan ini indeks bias udara per indeks bias air atau indeks bias air per indeks bias udara. Berlama-lama berpikir seperti itu habis waktunya. Bagi saja langsung hitung. Setelah dapat, pikirin logikanya masuk enggak. Kalau hasilnya lebih dari 4 meter berarti pasti salah. Karena kedalaman yang sebenarnya saja 4 meter, maka kedalaman semuanya pasti kurang dari 4 meter. Iya gitu ya. Jadi jawaban A dan B sudah pasti salah. Oke, kita lanjutkan. Ini SNMPTN tahun 2008. Suatu lapisan benzena dengan indeks bias 1,5 setebal 6 cm mengapung di atas lapisan air 4 cm dalam bejana. Berapa jarak semu antara dasar bejana dan permukaan benzena dipandang secara tegak lurus dari atas. Oke, itu benzenanya yang katanya setebal 6 cm. Dan ini air dengan ketebalan airnya 4 cm. Ya. Maka H aksen jarak antara permukaan atas benzena dengan dasar bejana tentu sama dengan H aksen benzena ditambah H aksen air. Gampang. Udah itu. Nah, dapatlah sama dengan 7 cm. Iya, ini jadi soal SNMPTN itu juga ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, hanya bertanya tentang jarak semu seperti ini. Nah, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tentang pemantulan sempurna atau pemantulan total. Ini ada bidang batas 2 medium. Yang bawah berindeks bias N1, yang atas berindeks bias N2. Misalnya N1-nya air, N2-nya udara misalnya. Ini ada sumber cahaya memancarkan cahaya kemana-mana. Ada berkas sinar yang vertikal, berarti membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang batas medium, yang berarti bersudut 0 terhadap garis normal. Maka sinar itu akan
diteruskan saja, tidak mengalami pembelokan arah. Ini sinar biasa. Yang kedua, ini ada sinar datang dengan sudut datang sebesar I, lalu dibiaskan, itu sinar biasa. Lalu ada sinar lagi datang dengan sudut tertentu dan ternyata sinar bias membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal, maka sudut datangnya dikasih nama sudut kritis. Artinya, jika ada sinar lain yang datang dengan sudut lebih besar dari sudut kritis, maka sinar itu tidak lagi mengalami pembiasan, tapi semuanya akan dipantulkan. Itulah yang namanya pemantulan total atau pemantulan sempurna. Ada syarat agar dapat terjadi pemantulan sempurna. Syarat pertama, N1 lebih besar dari N2. Maksudnya adalah sinar datang dari medium dengan indeks bias lebih besar ke medium yang indeks biasnya lebih kecil. Artinya, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Misalnya, dari air ke udara. Itu syarat pertama terjadinya pemantulan sempurna dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat. Syarat kedua, sudut I, sudut datang sinar itu lebih besar dari sudut kritis, ya, sudut pembatas. Kalau mau dihitung berapakah sudut kritis itu? Sin I kritis sama dengan N2 per N1. Ya, sebaiknya bukan menghafal N2 per N1-nya, tetapi yang diingat adalah N1 itu adalah medium asal cahaya dan N2 adalah medium yang dituju. Gitu ya. Oke. Ini contoh soalnya. Suatu berkas di atas suatu permukaan kaca terdapat lapisan air. Seberkas cahaya menembus batas permukaan kaca air tersebut dan mulai mengalami pemantulan internal total pada sudut datang 53 derajat. Indeks bias kaca yang dipakai berapa? Oke, itu sudah saya gambarkan. Sinar datang dari kaca melewati bidang batas dengan permukaan air dan mengalami mengalami pemantulan total, pemantulan internal total, pemantulan sempurna pada sudut datang 53 derajat. Itu sudut kritisnya. Sin I kritis sama dengan N2 per N1. Tadi saya katakan N1 adalah medium asal cahaya, berarti sama aja dengan indeks bias kaca. Dan N2 adalah indeks bias N2 adalah medium yang dituju, yaitu air. Sin 53 sama dengan N air per N kaca. Sin 53 itu 4/5. Indeks bias air 4/3 per indeks bias kaca. Berarti indeks bias kacanya sama dengan 4/3 per 4/5. Itu sama saja 5/3. 1,66. Iya, itu dia. Jadi di sini hanya perlu memahami apa yang dimaksud dengan sudut kritis. Nah, itu ya. Oke, dapat ya.
Kita lanjutkan. Sumber cahaya berbentuk titik terletak 1 meter di bawah permukaan air yang berindeks bias 1,33. Sumber itu menimbulkan lingkaran cahaya di permukaan air. Berapa keliling lingkaran cahaya yang ditimbulkan? Oke, itu nanti jawabannya adalah 6pi akar 7 per 7. Itu jawabannya. Penjelasannya seperti ini. Ini ada air. Ini konsepnya tentang pemantulan sempurna ya. Itu ada sumber cahaya yang katanya berjarak 1 meter dari permukaan. Sinar itu akan memancar sampai ada suatu ketika yang mengalami pemantulan sempurna. Nah, maka sudutnya dikasih nama sudut kritis. Ya, itu dia. Sudut kritisnya. Maka bagian yang terang di permukaan air jika dilihat dari atas itu hanya di daerah yang saya kasih tanda kuning. Di sebelah kanan dan sebelah kiri yang saya kasih tanda kuning tidak ada sinar yang keluar, berarti akan menjadi gelap. Jadi cahaya itu hanya keluar ke udara di daerah yang saya kasih tanda kuning. Kalau dilihat dari atas tentu akan menjadi berupa suatu lingkaran. Nah, ditanya berapakah keliling lingkaran tersebut? Baik. Itu R, keliling lingkaran. Maka kita harus hitung dulu R-nya itu berapa. Oke. Sin I sama dengan N2 per N1 sama dengan N udara per N air. Ingat, N1 adalah medium yang menjadi asal cahaya dan N2 adalah medium yang dituju. Oke. Sin I sama dengan 3 per 4. Dapat ya? Kita buat segitiga. Itu sin I sama dengan 3 per 4. Berarti sisi yang di bawah itu sama dengan akar 7. Dari mana itu? Dari rumus Pitagoras. Oke. Kita lanjutkan. Tangen I kritis. Kita lihat gambar yang saya buat sama dengan R per 1 meter. Tentu juga sama dengan 3 per akar 7. Ingat, tangen itu sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Nah, sampai sini paham? Berarti R sama dengan 3 per akar 7. Maka karena keliling lingkaran itu kan sama dengan 2πr, berarti kelilingnya sama dengan 2pi kali 3 per akar 7. Maka hasilnya 6pi per 7 akar 7 meter. Itu ya. Ya, pelan-pelan berusaha, berlatih, lama-lama akan terbiasa. Oke. Tadi jawabannya 6pi akar 7 per 7. Ya, itu dia. Oke. Ini ada soal lagi, SIMAK UI tahun 2013. Sebuah sinar memasuki ujung datar sebuah balok kaca yang mempunyai indeks bias N. Nilai minimum indeks bias kaca N agar semua sinar yang masuk dapat dipantulkan secara total atau sempurna adalah berapa? Oke. Pada peristiwa pemantulan sempurna berlaku
sin I kritis sama dengan N2 per N1. Kita kondisikan ke dalam soal, N1-nya mana? Oh, N1-nya adalah kaca, indeks bias kaca. Dan N2 adalah udara. Ya. Nah, sekarang yang diminta berapakah nilai minimum indeks bias kaca agar semua sinar yang masuk dipantulkan secara total. Kita lihat, agar nilai sin I kritis kecil, maka nilai N kaca, indeks bias kaca, besar. Ya. Dari pilihan yang diberikan, cari mana indeks bias kaca yang paling besar. Itu dia, selesai. Jadi ada saatnya soal hitungan itu nggak perlu dihitung. Kita berlogika saja. Itu ya. Oke, dapat ya, sama dengan akar 3. Iya, baik, terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses kalian semuanya. Jika dirasakan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Dan terima kasih untuk yang mau berbagi dan memberikan feedbacknya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, salam dari saya, Sapari SW.